Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Daivan Nathaniel Suputra dengan NIM 010128222788. Saya akan menjawab soal UTS di video ini. Yang pertama, teori lokasi klasik dan neoklasik. Teori lokasi Weber. Teori lokasi industri menurut Weber adalah teori yang memperhitungkan beberapa faktor spasial mengenai ruang atau tempat untuk menemukan lokasi yang optimal dan biaya yang minimal untuk pembangunan pabrik. Teori ini dikemukakan oleh Alfred Weber, seorang ahli ekonomi, geografi, dan sosiologi di Jerman pada tahun 1909. Selanjutnya, teori kedua, teori lokasi Moses. Moses menggunakan garis LJ agar jarak terhadap pasar selalu konstan, sehingga yang menjadi variabel adalah rasio antar input. Pendekatan ini menciptakan suatu envelope budget constraint yang merupakan fungsi biaya dari kedua input M1 dan M2. Isoquant adalah garis yang mendelineasi wilayah-wilayah yang memiliki jumlah output sama. Oleh karena itu, titik optimum dapat dianggap sebagai titik di mana garis isoquant menyentuh garis envelope budget constraint. Selanjutnya, teori yang ketiga, teori lokasi hoteling. Teori hoteling adalah strategi dua industri yang bersaing, baik dari segi lokasi maupun harga produknya yang bertujuan memaksimalisasi laba pasar. Tujuan analisis wilayah pasar model hoteling adalah menganalisis strategi lokasi dua industri yang bersaing merebutkan suatu wilayah pasar. Menurut hoteling, elastisitas permintaan akan mendorong difusi industri. Teori hoteling sendiri pertama kali disampaikan oleh Harold Hotelling pada tahun 1895 sampai 1973 yang merupakan ahli di bidang statistika pada sebuah artikel berjudul Stability in Competition pada majalah Economic Journal di tahun 1929. Selanjutnya, soal nomor 2, yaitu pengertian aglomerasi. Aglomerasi adalah lokasi yang tidak mudah berubah akibat adanya penghematan eksternal yang terbuka bagi semua perusahaan. Perusahaan ini letaknya saling berdekatan antara satu dengan lainnya, masuk secara strategis dekat para penyedia jasa. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari aglomerasi. Pertama adalah keuntungan atau kelebihan. Di antaranya terbentuknya aktivitas keseharian, meningkatnya minat, berbelanja, dan membuka usaha. Keuntungan kedua adalah mempengaruhi pekerjaan, meningkatkan kesempatan kerja, dan membuka usaha, serta meningkatkan harga lahan. Sedangkan dari kerugian aglomerasi adalah meningkatkan perilaku konsumtif, mengganggu kenyamanan akibat kemacetan, kebisingan, dan munculnya PKL, serta mengurangi rasa aman. Kerugian yang kedua yaitu meningkatnya pengeluaran. Penelitian ini juga mengidentifikasi tingkat dampak melalui analisa skalogram, sehingga menghasilkan dampak dengan hierarki tinggi, sedang, dan rendah. Selanjutnya soal nomor 3, jenis-jenis ekonomi aglomerasi. Jenis yang pertama adalah internal return to scale. Ketika banyak terjadi investasi di suatu tempat yang hanya memiliki oleh satu perusahaan, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai internal return to scale. Investasi yang besar pada suatu lokasi akan mendorong adanya pertumbuhan ekonomi yang besar pula pada lokasi tersebut. Contoh dari internal return to scale adalah hangar Boeing Everett di Seattle, pabrik mobil Fiat di Turin, dan komplek pertambangan Freeport di Tembagapura, Papua. Selanjutnya, jenis yang kedua adalah economies of localization. Economies of localization hampir sama sifatnya dengan internal returns to scale. Hanya saja pada kasus ini banyak perusahaan yang terlibat, namun masih berada dalam satu sektor. Contoh paling jelas dari economies of localization adalah aglomerasi industri otomotif di Detroit, Stuttgart,
dan Nagoya, atau aglomerasi industri finansial di London, New York, dan Wall Street, serta industri teknologi informasi di Silicon Valley. Selanjutnya, jenis yang ketiga adalah economies of urbanization. Economies of urbanization sama sifatnya dengan kedua aglomerasi di atas. Namun, bedanya adalah perusahaan yang terlibat bersifat lintas sektor pada kota-kota yang disebut di atas, seperti Detroit, Stuttgart, dan Nagoya. Ekonomi kota tersebut bergantung pada satu sektor, yaitu otomotif, dengan berbagai perusahaan di dalamnya yang bergerak pada sektor terkait. Lain halnya dengan economies of urbanization. Pada kasus ini, semua perusahaan baik yang lintas sektor maupun yang sama berlokasi di daerah tersebut. Contohnya adalah ibu kota negara-negara berkembang seperti Jakarta, Kuala Lumpur, Singapura, dan Manila. Banyak sekali industri berlokasi kota tersebut tidak hanya terbatas pada satu atau dua sektor. Seperti misalkan di Jakarta, dia ada industri otomotif, finansial, bercampur di dalam satu daerah. Selanjutnya, soal yang keempat, pengertian dari model von Thunen. Menurut teori von Thunen, daerah perkotaan adalah pasar bagi produk-produk yang dihasilkan di daerah sekelilingnya. Karena itu, keberadaan dekat dengan daerah perkotaan adalah sangat penting bagi aktivitas-aktivitas ekonomi. Selanjutnya, soal nomor 5,